Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam lil Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Sekarang kita sudah masuk alhamdulillah ya pada hadis yang ke-19. An Nabil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abul Abbas yaitu Ibnu Abbas ya, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku pernah dibonceng Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa wasiat, ya beberapa kalimat, yaitu wasiat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, bantuan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at. Ketahuilah olehmu bahwasanya seandainya umat ini mereka berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in. Mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu manfaat. Lam yanfa'uka ila bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Niscaya umat itu tidak akan bisa sedikit pun memberi manfaat kepadamu kecuali apa-apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Wa ini jitama'u ala an yaduruka bisyai'in. Dan jika mereka semua berkumpul untuk memberikan bahaya mudarat kepadamu, lam yadurruka ila bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan bahaya dan mudarat kepadamu dengan sesuatu apapun ya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis itu hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan riwayat selain Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah saat engkau lapang, Allah akan mengenalimu saat engkau susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa saja yang tidak mengenaimu pasti tidak akan bisa mendapatimu. Dan apa saja yang mendapatimu pasti tidak mengenaimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al kirbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran, dan setiap kelapangan bersama kesempitan, dan ketahuilah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Baik, penjelasan Al-Imam bin Rajab rahimahullah ta'ala sudah kita bacakan. Makna ihfadillah, jagalah Allah. Jagalah Allah maksudnya adalah menjaga batasan-batasannya, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah dan larangannya dengan cara mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak melewati had-had atau hudud atau batasan-batasan yang sudah Allah berikannya. Di antaranya adalah menjaga sholat,
Sebagaimana firman Allah, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Begitu juga menjaga wudhu, juga menjaga sumpah, ya, wa fadhu aimanakum, kata Allah. Juga menjaga pandangan, ya, menjaga kepala dan perut, ya, juga menjaga kemaluan, menjaga pandangan, pendengaran, serta hal-hal yang wajib kita jaga dari batasan-batasan, hak-hak, dan juga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah makna takwa, ya. Kemudian yahfazka, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga perintah dan larangannya, maka Allah akan menjaga kita. Allah berfirman, ya, intan surullah yansurkum. Ya, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Allah berfirman, wa ufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Dan tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian kepadaku. Niscaya aku akan menepati janji-janjiku kepada kalian. Dan ayat-ayat yang semisal yang menunjukkan bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Dan makna menjaga Allah, Allah akan menjaga kita dua makna, ya. Yang pertama, Allah akan menjaga urusan dunia kita, termasuk menjaga keluarga, anak, istri, menjaga harta kita, menjaga badan kita, menjaga kesehatan kita. Yang kedua adalah Allah akan menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita istiqomah sampai kita nanti diwafatkan dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah, ya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang makna firman Allah atau makna hadis Rasulullah SAW. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah di hadapanmu, ya. Taib qala mu'alif rahimahullah ta'ala, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa fi riwayatin amamaka. Dalam riwayat lain, di depanmu. Apa maknanya? Apa maknanya Allah, engkau akan dapati Allah di depanmu? Maknanya, kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu. Siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, dia jaga, dia tidak melewati batas tersebut, dia taat, ya. Dan menjaga hak-hak Allah, wajadallahu ma'ahu fi kulli ahwalihi haitsu tawajjaha. Maka dia akan mendapati Allah akan senantiasa bersamanya. Ma'iyatun khassa, ya. Kebersamaan secara khusus, ya. Kebersamaan secara khusus kepada hamba-hambanya yang bertakwa tersebut. Di setiap keadaan hamba tersebut. Subhanallah, ya. Betapa nikmatnya seorang hamba ketika Allah senantiasa bersamanya di setiap keadaannya. Di setiap kemanapun dia berada. Ya, di setiap kemanapun dia berada. Dia di rumahnya, dia ke pasar, dia ke kantor, dia keluar negeri, dia safar, ya. Kemanapun dia berada, maka dia dapati Allah senantiasa bersama dia. Ma'iyatun khassa, ya. Yahutuhu. Allah senantiasa melindungi dia, meliputi dia. Subhanallah. Wa yansuruhu. Dan menolongnya. Wa yafadhahu. Dan Allah menjaganya. Wa yuwaffiqahu. Allah memberikan taufik. Artinya Allah memudahkan dia untuk beramal soleh. Dan memudahkan dia untuk meninggalkan maksiat. Ya. Wa yusaddiduhu. Dan Allah senantiasa memberikan bimbingan yang lurus kepadanya. Subhanallah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang
dia selalu berbuat ihsan, ya. Muraqabatu, selalu merasa diawasi Allah, sehingga dia senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintahnya dia tunaikan, yang wajib dia laksanakan, yang sunnah dia laksanakan semampu dia, yang haram-haram dia tinggalkan, yang makruh-makruh dia tinggalkan, ya. Kemudian dia tidak lalai dari berzikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bertakwa, maka Allah akan senantiasa bersama hambanya ini. Ya. Sebagaimana jaminan dari Rasulullah SAW, tajidhu tujahaka, ay amamaka. Kalau engkau menjaga hak-hak Allah, engkau bertakwa dimanapun kau berada, Allah akan senantiasa bersamamu. Subhanallah. Berkata Imam Qatadah rahimallahu taala, seorang tabi'in, murid para sahabat, mufassir Al-Quran, man yattaqillaha yakun ma'ahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa bersamanya. Kebersamaan khusus. Waman yakunillah ma'ahu, dan siapa saja yang Allah bersama orang tersebut, fama'ahul fi'atul lati la tughlab, maka hamba ini dijamin oleh Allah, dia akan senantiasa bersama hamba ini, ya, bersama tentara-tentara yang tidak akan dikalahkan, backingan-backingan yang kuat, ya, para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang Allah SWT perintahkan untuk menjaga hambanya. Wal harisul ladzi la yanam, dan yang menjaga yang tidak akan pernah tidur, ya. Wal hadi alladzi la yadil, dan juga yang membimbing yang tidak akan pernah tersesat, memberikan bimbingan kepada hamba tersebut. Subhanallah, ya. Kata Bapak Abdus Salaf, kemudian beliau menyebutkan sebagian salaf, ya, menulis kepada saudaranya, amma ba'du, menulis surat, ya. Adapun demikian, fa in kana Allahu ma'aka faman takhafu. Jika Allah senantiasa bersamamu, lalu kepada siapa lagi engkau takut? Iya, Allah pencipta langit dan bumi, kalau sudah bersama kita, sama siapa lagi kita takut, ya. Maka itu akan memberikan ketenangan jiwa, ketentraman, keridhaan, kenikmatan yang tidak ada batasnya, ya. Karena dia merasa Allah senantiasa bersama dia. Wa in kana alaika, tapi jika Allah memusuhimu, ya, atau menjauhimu atau memerangimu, seperti pelaku dosa besar seperti riba misalkan, kan, ya. Wa fa illam taf'al fa'dhanu biharbin minallah wa rasuli. Kata, jika kalian tidak meninggalkan riba, maka kalian telah mengundang, mengizinkan genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Faman tarju, jika Allah telah memusuhimu, meninggalkanmu, kepada siapa lagi engkau berharap, ya. Wa hadhil ma'iyyatul khassah. Kemudian beliau mengingatkan, ya, kebersamaan ini, kebersamaan spesial, kebersamaan khusus, ya, yang disebutkan, ya, al-madhkuratu fi qouli ta'ala li Musa wa Harun. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat Toha ayat 46, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, kata Allah, la takhafa, kalian berdua jangan takut, karena yang dihadapi mereka Fir'aun, kan. Jangan takut, innani ma'akumah, aku bersama kalian berdua. Subhanallah, Allah memberikan kabar gembira. Kalian jangan takut dengan raja kecil yang Allah ciptakan, ya. Raja yang zalim ini, yang tidak ada apa-apanya dibanding Allah, Maharaja, raja dari segala raja, pemilik langit dan bumi ini. Asma'u, aku mendengar rintihan doa-doa kalian, juga mendengar, ya, ucapan-ucapan zalim Fir'aun, ya. Wa aro, dan aku melihat keadaan kalian, ya. Subhanallah. Wa qauluhu Musa, dan juga Nabi Musa alaihissalam pernah, ya, berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-62, inna ma'iya rabbi. Ketika kaumnya merasa putus asa, di depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun dan tentaranya. Tetapi Nabi Musa tetap tenang dan tetap bertawakal hanya kepada Allah dan meyakini dengan seyakin-yakinnya, inna ma'iya rabbi. Allah senantiasa bersamaku, kebersamaan khusus. Saya yakin pasti dia akan memberikan petunjuk kepadaku bagaimana supaya selamat di dalam masalah ini, itu saat dikejar Firaun dan tentara-tentara yang Allah perintahkan
memukul lautan sehingga terbelah lautan. Wa fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa huma fil ghari, dan ma'iyatul khassah ini juga pernah Nabi kabarkan kepada Abu Bakar saat mereka berdua hendak hijrah lalu dikejar oleh orang Quraisy. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersembunyi di gua. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan ma zannuka bisnain bisnaini Allahu salisuhuma. Apa pendapatmu? Apa prasangkamu dengan kita yang berdua, tetapi ingat Allah yang ketiganya, Allah yang bersama kita ya. La tahzan, kata Nabi, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya ma'iyatul khassah, kebersamaan yang spesial, yang khusus. Kebersamaan di dalamnya ada pertolongan, di dalam ada penjagaan, di dalamnya ada rahmat, ada taufik, dan juga ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadil ma'iyatul khassah. Maka kebersamaan yang spesial ini, kata beliau, yang kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, taqtadin nasra wa ta'yid. Konsekuensinya kalau sudah Allah menyatakan Allah bersama hambanya yang bertakwa tersebut, maka di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya ada bantuan, wal hifza wal i'anah, dan juga ada penjagaan, dan juga ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafil ma'iyatil amma, berbeda dengan kebersamaan secara umum. Naam, Allah Subhanahu wa taala bersama semua hambanya secara umum. Yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui semua perbuatan hambanya ya. Di dalamnya tidak ada bantuan dan pertolongan yang berbeda dengan ma'iyatul khassah ya. Kalau ma'iyatul amma, di dalamnya ada ilmu Allah, ada pengawasan muraqabatullah dari Allah, kemudian Allah mencatat, kemudian merekam, kemudian menyimpan semua perbuatan-perbuatan hambanya. Kemudian ada malaikat menjadi saksinya, anggota badan kita juga jadi saksinya, bumi juga jadi saksinya tempat kita hidup ini. Ini adalah ma'iyatul ammah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah ayat ke-7. Al-Mujadilah ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah ya seseorang hamba itu berbisik-bisik tiga orangnya, melainkan Allah yang keempatnya. Allah mengetahui bisikan-bisikan mereka. Wala khamsatin, dan tidaklah lima orang berbisik-bisik illa huwa sadisum, melainkan Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsar, tidaklah lebih sedikit dan lebih banyak ya, dari pembicaraan rahasia orang-orang itu illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka aina makanu, di mana saja mereka berada. Dan ma'iyah di sini maksudnya adalah ma'iyatul ammah, yang di dalamnya meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya. Dan juga firman Allah, wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul, surat An-Nisa ayat 108 ya. Yaitu yastakhfuna minan nas. Ya, ayat ini dimulai dengan yastakhfuna minan nas. Orang-orang munafik itu mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, di mana Allah senantiasa bersama mereka. Kebersamaan ini bukan kebersamaan khusus, tapi kebersamaan ilmu Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Yubayyituna ma la yarda minal qaul. Saat mereka bermalam ya, orang-orang munafik itu membuat suatu makar, rencana ingin membinasakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya, yang tidak Allah ridhoi makar mereka itu dari ucapan-ucapan mereka. Maka Allah bersama mereka, maksudnya Allah mengetahui mereka, Allah melihat mereka, dan Allah mengawasi mereka. Fa inna hadhil ma'iyah, maka kebersamaan secara umum ini taqtadi ilmahu wa tila'ahu wa muraqabatahu li a'malihim. Maksudnya di dalamnya ada ilmu Allah. Wa tila'ahu wa muraqabatahu. Kemudian ada penglihatan Allah dan juga pengawasan dari Allah atas amalan-amalan mereka. Fahiya muqtadiyatun li takhfifil ibadi minhu. Maka ini konsekuensinya ya, apabila seorang hamba
mengetahui Allah, mengetahui semua perbuatannya, maka konsekuensinya ini hendaklah seorang hamba menimbulkan rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'iyatul ula taqtadi hifdzal abdi wa hiyatatahu wa nasrahu. Dan adapun ma'iyatul ula yaitu ma'iyah kebersamaan secara khusus yang konsekuensinya adalah menunjukkan pada penjagaan Allah, kemudian juga perlindungan dan juga pertolongannya. Faman hafizallaha wa ra'a huquqahu wajadahu amamahu wa tujahahu ala kulli halin. Maka siapa saja yang menjaga hak-hak Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah dan larangannya, maka dia akan mendapati Allah senantiasa di hadapannya di setiap keadaannya ya. Fasta nasabihi, maka dengan penjagaan Allah ini, dengan ma'iyatul khas ini, membuat seorang hamba menjadi tenang ya. Wastaghna bihi an khalqihi, dan membuat makhluk ini tidak lagi butuh kepada orang lain, tidak lagi bergantung kepada makhluk lain. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda ya, afdalul iman an ya'lamal abdu annallaha ma'ahu haitsu kana. Di antara iman yang paling afdal yaitu ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah senantiasa bersamanya di mana saja dia berada ya. Kemudian waruya an Bunan, diriwayatkan dari Bunan al-Hammal annahu dakhalal bariyatah wahdahu ala tariqi Tabuk. Suatu saat dia pernah memasuki ya sesuatu tempat menuju kota Tabuk ya, yaitu padang pasir, seorang diri melewati kota Tabuk. Fastauhasya, maka dia pun merasa kesepian. Fahatafa bihi hatif, maka ada penyeru yang menyerunya. Lima tastauhish, kenapa engkau kesepian? Alaisa habibuka maka, bukankah Rabbmu Allah SWT bersamamu? Waqila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagiannya, ala tastauhishu wahdaka. Apakah engkau tidak merasa kesepian kalau sendiri-sendiri terus? Jadi ada orang berkata kepada seseorang yang senantiasa menyendiri, lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau enggak kesepian? Ya, engkau menyendiri terus. Ya. Dia mengatakan, kaifa astauhish? Gimana aku merasa kesepian? Wa yaqulu, dan dia Allah pernah berkata, ana jalisu man dzakarani. Aku akan senantiasa bersama hamba-hamba yang berzikir kepadaku. Wakila di akhir, dan dikatakan juga kepada yang lainnya ya. Ama ma'aka mu'annis, ya. Apakah bersamamu orang yang memberikan ketenangan kepadamu? Qala bala, dia mengatakan benar ya. Wa man huwa, aina huwa? Siapa dia temanmu itu ya? Qala amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi. Dia adalah Allah yang senantiasa di hadapanku, di belakangku, ya, di kanan, di kiriku, di atasku. Ya. Wa kana asyabli yanshid, ya. Asyibli, dia pernah melantunkan sebuah syair ya. Idza nahnu adlajna wa anta amamana kafali matayana bidzikrika hadian. Jika kami berjalan di malam hari dan kami meyakini Engkau ya Allah berada di hadapan kami, maka cukuplah bagi tundangan kami dengan berzikir kepadamu sebagai petunjuk dari perjalanan kami ini. Jadi dia merasa tenang dengan pertolongan Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'aruf ilallahi fir raha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat engkau lapang, Allah akan mengenalimu saat engkau susah. Apa maksudnya? Maksudnya yakni annal abda idza taqallaha wa hafidha hududahu wa ra'a huquqahu fi hali rakhaihi. Apabila seorang hamba bertakwa kepada Allah
menjaga batasan-batasannya, menjaga hak-hak Allah di saat dia lapang, di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia muda, ya, di saat dia lapang. Faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah. Sungguh dia sudah telah mengenal Allah di waktu itu. Wa shara bainahu baina rabbi ma'rifatun khassah. Maka hamba ini ya, akan terjalin antara dia dan di antara Allah SWT ma'rifah khasah, yaitu pengenalan secara khusus, bukan ma'rifatul ammah, bukan cuma meyakini Allah ada, beriman kepada Allah, tapi benar-benar dia bertakwa. Inilah hakikat ma'rifah, ma'rifatullah, ya, yaitu bertakwa di mana saja dia berada, merasa diawasi Allah, yakini Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengawasinya. Fa'arafahu rabbahu fi syiddah, fa'arafahu rabbuhu fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal hamba ini saat dia kesulitan. Karena saat dia lapang dia mengenal Allah. Saat dia kesulitan Allah akan mengetahui keadaannya. Allah akan mengenalnya dan Allah akan mendengar doa-doanya dan Allah akan menolong dan mengabulkannya. Itu maksudnya ya. Wa ra'alahu ya, ta'arrufahu ilaihi firraha. Allah akan menjaganya karena dia menjaga batasan-batasan Allah saat dia lapang ya. Fanajjahu minasyada'idi bihadhil ma'rifah. Maka Allah akan menolong hamba ini dari kesulitan-kesulitan dengan sebab ma'rifatullah firrahanya. Dengan sebab dia mengenal Allah saat dia lapang. Apa maksud dia mengenal Allah saat dia lapang? Saat dia lapang dia bertakwa kepada Allah. Dia meyakini, dia memahami Asmaul Husna, memahami nama-nama dan sifat Allah, beriman. Kemudian dia berdoa, berzikir dengan nama-nama tersebut. Kemudian dia bertakwa, dia menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dia bertakwa di saat dia lapang. Ini di hakikat ma'rifatullah. Ma'rifatullah khassa. Ya. Tadi ada ma'iyatul khassa, ada ma'rifatullah khassa. Maka ketika itu, saat dia kesulitan, Allah pun sangat mengenali hamba ini. Sehingga doa-doanya, suara-suara dari doanya dikenal Allah. Karena saat dia lapang, dia senantiasa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, mentaati Allah. Saat dia sulit, doa-doanya didengar oleh Allah. Maka Allah akan menolong dan mengabulkan permohonannya. Wa hadhihi ma'rifatun khassah taqtadi qurbal abdi min rabbih wa mahabbatahu lahu wa ijabatahu li du'aihi. Dan ini adalah ma'rifatun khassah, yaitu ma'rifatullah secara khusus ya, yang konsekuensinya apabila seorang hamba mendapatkan ma'rifah khusus ini menunjukkan dia kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala ya mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya ya. Wa ma'rifatul abdi li rabbih nau'an, kata beliau, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya ada dua. Jadi ma'rifatul abdi li rabbi, kita nih ma'rifatullahnya kita seorang hamba itu ada dua kata beliau ya. Yang pertama al-ma'rifatul ammah, ma'rifat secara umum. Wa hiya ma'rifatul iqrari bihi, yaitu ma'rifat ya al-iqrar, meyakini tidak ada keraguan tentang zat Allah, keesaan Allah. Wa tasdiqi wal imani, dan membenarkan dan juga mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi ammatun lil mu'minin, dan ma'rifat ini ma'rifat menyeluruh. Kaum mukminin memiliki ma'rifat ini. Pasti orang yang beriman mengenal Allah, pasti mereka meyakini Allah maha ada, Allah maha penciptanya, Allah maha memberikan rezeki kepadanya, Allah maha mendengar, Allah maha, pasti ini ma'rifat secara umum, seluruh kaum mukminin ada ma'rifat ini. Tetapi ma'rifat yang khassa adalah yang kedua. Wathani, kata beliau. Adapun yang kedua, ma'rifatun khassa. Ma'rifat secara khusus ya. Taqtadi mailal qalbi ilallahi bil kulliyah. Yang ma'rifat secara khusus ini membuat hati seorang hamba itu senantiasa condong kepada Allah saja secara keseluruhan. Wal inqita'i ilaihi, dan senantiasa dia berpaling hanya kepada Allah. Wal unusi bihi, merasa tenang dengan Allah. Wa tuma'ninati bidzikri, dan merasa tentram dengan berzikir, menyebut-nyebut nama Allah.
wal haya'i minhu wal haibati lahu. Dan juga ma'rifat yang secara khusus ini membuat dia sangat malu kepada Allah dan sangat takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia malu berbuat maksiat, sehingga dia malu kalau tidak melaksanakan apa kewajiban-kewajiban, sehingga dia malu apabila jatuh ke dalam dosa-dosa. Karena ini adalah ma'rifatun khassah, karena ini dia mengenal keagungan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Wa hadhil ma'rifatul khassah hiya allati yaduru haulahal arifun. Dan makrifat secara khusus inilah makrifat ya yang dicari-cari orang-orang yang bijak, yaitu tujuannya para ahli makrifat. Tujuannya hamba-hamba yang bertakwa adalah ma'rifatun khassah ini. Jadi kita kalau belajar tauhid, belajar asmaul husna, belajar ilmu akidah, hakikatnya kita itu sedang mempelajari tentang ma'rifatullah secara khusus. Bukan hanya sekedar secara umum. Bukan hanya pengetahuan umum saja. Tapi ma'rifatullah yang memberikan pengaruh kepada hati seorang hamba. Sehingga hatinya benar-benar totalitas cenderung hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, merasa tenang dengan Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ma'rifatul khassah. Ma'rifatu allati yaduru haulaha al-arifun. Menjadi tujuan orang-orang yang bijak. Kama qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, masakinu ahlud dunya, ahli dunia yang sangat miskin atau sangat kasihan sekali. Siapa mereka? Kharaju minha, mereka keluar dari dunia, maksudnya meninggal. Wa madzaku atyaba ma fiha, tapi belum pernah merasakan kelezatan yang paling lezat di dunia ini. Qila lahu, lalu ditanyakan kepada orang arif ini, wa ma huwa? Apa itu kelezatan yang paling lezat di dunia ini? Qala, dia berkata, ma'rifatullahi azza wa jalla, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan sesungguh-sungguhnya ya. Pengenalan yang khusus ya. Berkata Ahmad ibn Asim al-Antaqi, uhibbu an la amuta hatta arifa maulaya. Aku ingin sekali jangan sampai aku meninggal melainkan aku sudah sangat mengenal maulaya, penolongku, waliku, penciptaku Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa ma'rifatul iqrari bihi. Kata beliau, bukanlah mengenal Allah itu hanya sekedar meyakininya saja. Ya, membenarkannya saja. Walakin al-ma'rifata, akan tapi ma'rifat sesungguhnya adalah allati idza araftahu, apabila engkau sudah mengenal dia, mengenal penciptamu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimananmu, dengan asma'ul husna, dengan sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha mulia, dengan ciptaannya, dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya, istahyaita minhu, engkau pun merasa malu di hadapannya. Kemudian beliau menjelaskan lagi wa ma'rifatullahi aidan li abdihi nau'an. Dan juga ma'rifatullah li abdihi. Pengenalan Allah kepada hambanya juga ada dua. Jadi kalau tadi dari hamba kepada Allah, ma'rifatul abdi li rabbihi. Kalau sekarang Allah mengenal hamba-hambanya, ma'rifat dari Allah kepada hamba-hambanya juga dua. Yang pertama ma'rifatu amma wa hiya ilmuhu subhanahu wa ibadihi wa tila'u ala ma asarruhu wa ma'alanuhu. Ma'rifat secara amma artinya Allah mengetahui, mengenal seluruh hamba-hambanya, yaitu Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah juga mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka tampakkan. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Qaf ayat 16. Kami telah menciptakan manusia kata Allah dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Allah berfirman, wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi. Dia Allah Maha mengetahui atas keadaan kalian ketika Allah menciptakan kalian dari bumi. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. An-Najm ayat 32. Dan Allah juga mengetahui ketika engkau berupa janin yang ada di perut-perut
ibumu. Ya, ini ma'rifatul ammah. Adapun ma'rifatul khassah, yang kedua adalah ma'rifat yang khusus, yang spesial. Jadi Allah mengetahui hamba-hambanya secara ma'rifat secara spesial. Wahya taqtadi mahabbatuhu li abdihi wa taqribahu. Yang ma'rifat secara khusus ini membawa kepada kecintaan Allah kepada hambanya ini. Dan kedekatan Allah kepada hambanya ini. Wa ijabata du'aihi. Dan juga membawa kepada pengabulan doa-doanya. Wa inja'ahu minasyada'idi. Dan juga pertolongan Allah dari kesulitan-kesulitannya. Wahyal masyaru ilaihi bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih. Dan ma'rifat secara khusus ini yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah dalam hadis qudsi. Allah SWT berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu," ya. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, aku pun mencintai hamba-hambaku ini. Jadi mendapatkan ma'rifatul khassah tadi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, ya, menjaga batasan-batasan Allah, sehingga Allah pun mencintai hamba tersebut, ya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai hambaku ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka aku akan menjadi maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksudnya Allah SWT akan membimbingnya. Penglihatan yang dengannya dia melihat. Tangannya saat dia memukul, kakinya saat dia berjalan. Falain sa'alani, jika hambaku ini meminta kepadaku, la'utiyannahu, aku akan berikan permintaannya. Walain ista'adani, la'u'idannahu, apabila dia memohon pertolongan, perlindungan, aku akan lindungi. Di dalam riwayat lain, walain da'ani la'ujibannahu. Kalau dia berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala memberikan beberapa kisah, ya, tentang ma'rifatul khassah ini. Walama harab al-Hasan min al-Hajjaj. Ketika Al-Hasan rahimahullah ta'ala pergi, ya, dari kejaran Hajjaj. Hajjaj ini seorang khalifah yang zalim, pemimpin yang zalim, yang banyak membunuh para ulama. Maka Hasan pun pergi, lari dari kezolimannya, ya. Maka kita dibolehkan, ya, lari kabur dari kezoliman. Dakhala ila baiti Habib ibn Abi Muhammad. Maka Hasan pun masuk ke rumah Habib ibn Ahmad. Faqala lahu Habib. Habib pun berkata, "Ya Aba Sa'id, alaysa bainaka wa baina rabbika ma tad'uhu bihi fayastaruka min haula'i." Bukankah antara engkau dan antara Rabbmu ada doa yang engkau menyerunya, yang apabila engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan melindungimu. Allah akan menyembunyikanmu dari mereka ini semua. Udkhul bait, masuklah ke rumah. Fadakhala, lalu Hasan pun masuk ke rumah Habib Abi Muhammad, ya. Wa dakhala syuratu ala atharihi. Maka polisi pun mengepung rumah itu mencari jejak Hasan tersebut. Falam yarauhu, maka mereka para petugas-petugas pemerintahan itu, ya, polisi-polisi nggak bisa melihat Hasan. Fadzukira dzalika lil Hajjaj, polisi pun akhirnya melaporkan hal tersebut ke Al-Hajjaj, ya. Faqala, Al-Hajjaj pun berkata, bal kana fil bait, kata beliau, aku tahu dia ada di rumah itu. Illa annallaha tamasa ayunahum falam yarauhu. Melainkan Allah telah menutup mata-mata kalian, membutakan kalian sehingga kalian nggak bisa melihatnya. Nah, Allah menjaganya dari makhluknya. Karena Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala adalah hamba Allah yang bertakwa, ya. Wajitama Al-Fudail ibn Iyad bisya'wana al-abidah. Suatu hari, ya, Al-Imam Fudail ibn Iyad pernah bertemu dengan Sya'wana. Sya'wana itu seorang perempuan al-abidah, dia ahli ibadah, ya. Kemudian fasa'alaha ad-du'a. Lalu Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala meminta doa kepada perempuan ahli ibadah ini.
Faqalat, maka dia pun berkata, memberikan nasihat kepada Fudail, ya Fudail, wahai Fudail, wa ma bainaka wa bainahu. Tidakkah tidak ada penghalang antara Allah dan dirimu? Ma inda tahu ajabak. Bukankah jika engkau berdoa kepadanya langsung ya, tanpa perlu perantara orang hidup ya dibolehkan sebenarnya. Tapi dia ingin mengajarkan betapa dekatnya Allah dengan hambanya, seorang wanita ahli ibadah ini. Ma inda tahu ajabak. Bukankah jika engkau langsung menyeru berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Fagusya alal Fudail. Maka mendengar itu Fudail langsung merasuk dalam hatinya. Dia pun langsung pingsan. Saking malunya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ma'rifatul khas. Wakila li ma'ruf. Malladhi hayyajaka ilal inqita'i wal ibadati. Apa yang membuat engkau atau memotivasi engkau kepada menyendiri dan beribadah hanya kepada Allah. Engkau meninggalkan dunia ya. Dan engkau khusus beribadahnya kepada Allah. Wa dzakara lahul maut wal barzah wal jannata wan nar. Dan disebutkan baginya kepadanya ya tentang kematian, tentang alam barzah, tentang surga dan neraka. Faqala Ma'ruf, dan Ma'ruf pun berkata, Inna malikan hada kullahu biyadihi. Sesungguhnya yang maha raja ini, yaitu Allah SWT. Segala sesuatu itu ada di tangannya. In kanat bainaka wa bainahu ma'rifah. Jika antara dirimu dan dirinya ada suatu ma'rifat. Artinya jika Allah mengenalmu, engkau mengenal Allah dan Allah mengenalmu secara khusus tadi. Kafaka jami'ahada. Maka pasti dia akan mencukupimu ya. Dia akan mencukupi dari semua itu. Artinya dia akan menolongmu saat kau mati, saat di alam barzah dan juga di akhirat. Wafil jumlah, maka secara umum kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ya, faman amalallaha bittaqwa wa ta'ah wa ta'ati fi hali rakhaihi. Siapa yang berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah dengan ketakwaan, dengan ketaatan di waktu lapangnya, amalahullahu bil lutfi wal i'anati fi hali syiddatihi. Maka pasti Allah akan membalas. Allah juga akan berbuat baik kepadanya dengan kelembutan ya, dan menolongnya di waktu kesulitannya. Nabi Yusuf alaihissalam itu setelah Allah berikan kerajaan, kemudian Allah kembalikan orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya pun bertobat, dan semua keluarga besarnya kembali di tempat yang tinggi, di tempat yang penuh kemuliaan, di negeri Mesir sebagai pemimpin dia. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Ya. Wa kharaja Tirmidzi min hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, dan Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah ya, dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, Man sarrahu an yastajib Allahu lahu inda syada'id falyuksirid du'a fir raha'i. Siapa yang ingin Allah SWT mengabulkan doanya saat dia kesulitan, maka perbanyaklah dia berdoa, beribadah, ya, berzikir di saat dia lapang. Naam, ya. Apabila kita saat lapang, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah, tidak absen di masjid, ya, bagi laki-laki tentunya. Tidak absen sholat 5 waktu, senantiasa menjaga ketaatannya. Maka saat kita sulit, ibadah-ibadah kita saat lapang dulu pasti diingat Allah dan pasti Allah akan mengenal kita. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim ya, dan lainnya dari riwayat Yazid Ar-Raqashi dari Anas yarfa'uhu, hadis ini dimarfukan kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Yunus alaihissalam lama da'a fi batnil hut, ketika dia berdoa kepada Allah di perut ikan paus ya. Qalatil malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, malaikat mendengar suara Nabi Yunus alaihissalam mendengar rintihannya. Apa kata malaikat? Hadza sautun ma'rufun min biladin gharibah.
Ya Rob, kami mengenal suara ini. Ya, dari negeri yang asingnya. Artinya malaikat nggak tahu siapa hamba di perut ikan itu. Tetapi Allah SWT tentu tahu. Tapi malaikat mengenal doanya. Kenapa? Karena waktu Nabi Yunus alaihissalam saat belum dimakan ikan paus tersebut, saat beliau berdakwah, dia senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa berzikir, senantiasa mengenal Allah SWT. Sehingga para malaikat mendengar suaranya. Maka saat dia sedang kesulitan, dia berdoa, malaikat pun tahu, mengenal suara tersebut. Ama ta'rifuna dzalika? Apakah kalian tidak mengetahui siapa itu? Kalau para malaikat bertanya, waman huwa, siapa dia? Ya Allah. Allah berfirman, abdi Yunus. Dia adalah hambaku Yunus alaihissalam. Kalau mereka langsung tahu, abduka Yunus. Dia hambamu Yunus ya Allah. Alladzi lam yadal yurfa'u lahu amalun mutaqabbal wa da'watun mustajabah. Bukankah dia hambamu yang selalu diangkat amalnya karena engkau terima amal solehnya. Dan engkau angkat doa-doanya karena engkau kabulkan doa-doanya. Qalu na'am. Kata Allah, iya, dia adalah Yunus. Kemudian malaikat berkata, ya Rabbi, afala tarhamu makana yasna'u firraha fatanjiyahu minal bala. Kenapa engkau tidak menyayangi dia saat ya, kenapa engkau tidak menyayanginya? Karena saat dia lapang, dia senantiasa berbuat ketaatan, dia bertakwa. Maka kenapa engkau tidak menolongnya saat dia menyayangi dan menolongnya saat dia mendapatkan kesulitan? Maka Allah berfirman, bala, tentu pasti Allah tolong. Kemudian Allah berfirman, fa'marallahul hud, Allah perintahkan ikan paus itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Fatarahahu bil ara. Lalu dia pun dilempar, dikeluarkan dari lautan menuju daratannya. Wa qala Duhaq ibn Qais, uzkurullaha fir rakhai. Ingatlah Allah saat kalian lapang. Yazkurkum fi syiddah. Pasti Allah akan mengingat kalian saat kalian sulit. Wa inna Yunus alaihissalam kana yazkurullah ta'ala. Dahulu Nabi Yunus saat lapang dia senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Falamma waqa'a fi batnil hut, maka saat dia mendapatkan kesulitan di perut ikan paus, Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah seandainya Nabi Yunus bukanlah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertasbih saat dia lapang, maksudnya ya, pasti dia akan senantiasa terus berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Maksudnya kalaulah bukan karena Nabi Yunus senantiasa mengenal Allah, berdoa dan berzikir kepada Allah di saat dia lapang, pasti waktu dia dimasukkan di perut ikan paus, tidak akan Allah selamatkan. Tapi karena dia termasuk hamba Allah yang senantiasa bertasbih, senantiasa mengenal Allah, berzikir, berdoa, dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka saat dia sempit, doanya didengar Allah dan Allah kabulkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kan doa Nabi Yunus. Wa inna Fir'aun, nah adapun sebaliknya Fir'aun, karena taghiyan nasiyan li dzikrillah. Dahulu waktu dia lapang, dia jadi raja, penguasa, dia taghiyan, dia melampaui batas, berbuat zalimnya, semena-mena, membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel, menzalimi Bani Israel. Kemudian menzalimi Nabi Musa dan pengikutnya. Nasiyan li dzikrillah, dia lupa dari berzikir kepada Allah, bahkan dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Boro-boro dia berzikir kepada Allah, dia sendiri ngaku Tuhan malah. Falamma adrakahul gharaq, maka saat dia kesulitan, saat dia mendapati dia diambang kematian, tenggelam di lautan, tenggelam, dia kesulitan mau mati dia. Dia berkata, amantu, aku beriman. Saat dia sulit dia mengatakan aku beriman. Annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa illa alladhi bani Israel. Bahwasanya tidak ada ilah illa alladhi amanat bihi banu Israel, kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Jadi dia beriman tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolong dan tidak menyelamatkannya. Allah malah berfirman, "Al-an, baru sekarang kau mengucapkan itu. Waqad asaita qablu, dulu waktu engkau lapang, saat engkau senang, saat engkau jadi berkuasa, engkau bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan firman-Nya ya, Taurat, kemudian juga menzalimi rakyatnya, menzalimi Nabi Musa dan Bani Israel.
Wa kunta minal mufsidin. Dahulu engkau waktu lapang termasuk orang yang merusak di muka bumi. Maka dia pun di saat sulit tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kata Nabi SAW, ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fisyiddah. Jadi makna hadis ini, kenalilah Allah saat engkau lapang, maksudnya bertakwalah engkau saat engkau muda, saat engkau kaya, saat engkau sehat, saat engkau memiliki waktu yang banyak, saat engkau lapang, saat engkau tidak memiliki kesulitan. Maka nanti Allah akan mengenalmu saat engkau kesulitan, saat engkau sakit, saat engkau fakir, saat engkau tua, saat engkau bahkan saat kematianmu, menjelang kematianmu, saat di alam barzah yang lebih sulit lagi, kesulitan yang lebih sulit nanti kita menghadapi alam barzah, kesulitan yang lebih sulit lagi saat nanti di hari kiamat. Maka Allah akan mengenalmu di saat-saat itu. Ya. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Idza kana rajulu da'an Fisarra, apabila seseorang itu ahli doa, senantiasa berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah saat dia lapang, fanazalat bihi dharra, maka saat dia ditimpa kesulitan pada Allah Ta'ala, ketika dia berdoa kepada Allah, para malaikat berkata, sautun ma'rufun, ini suara yang kita kenal. Jadi waktu dia lapang, dia banyak berdoa, banyak berzikir, malaikat sudah mengenal, karena malaikat kan mengawasi, mencatat. Suara-suara kita dicatat. Ya. Wa yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu mengucapkan satu ucapan melainkan ada malaikat yang mengawasi, mencatat. Saat dia kesulitan, dia berdoa kepada Allah, malaikat pun mengenali suara ini. Fasyafa'u lahu, lalu malaikat pun memberikan syafaat kepada hamba ini. Artinya malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah mengabulkan doa hamba ini. Wa idza kana laisa bidda'ain fis syarra, apabila hamba ini jarang berdoa, jarang berzikir, wah malas ibadah, malas zikir, fa nazalat bihi dharra, ahli maksiat juga. Maka saat dia ditimpa kesulitan, mudarat pada Allah Ta'ala, dia pun berdoa kepada Allah. Faqalat malaikat berkata, sautun laisa bima'ruf. Kami enggak mendengar suara, enggak mengenal suara ini. Fala yashfa'una lahu. Malaikat pun tidak mau mendoakan hamba ini supaya dikabulkan doanya. Wa qala rajulun li Abi Darda. Seseorang pernah berkata kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausini," kata orang ini, "wahai Abu Darda, berikan aku nasihat atau wasiat." Abu Darda berkata radhiyallahu ta'ala anhu, uzkurillah ma fis sarra'i yazkurkallahu azza wa jalla fid dharr. Ingatlah Allah saat engkau lapang, Allah akan mengingatmu saat engkau sulit. Wa anhu annahu qala, dan juga darinya dia berkata, Abu Darda, udullah fi yaumi sarraika la'allahu an yastajiba laka fi yaumi dharraika. Serulah Allah atau berdoalah kepada Allah atau beribadah kepada Allah di hari-hari lapangmu. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan engkau di hari-hari sulitmu. Wa azamu syada'id. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, dan kesulitan yang paling besar allati tanzilu bil abdi fid dunya al maut, yang pasti akan didapati seorang hamba di kehidupan dunianya adalah kematian. Naam. Kematian adalah kesulitan yang akan kita hadapi yang sangat besar. Wa ma ba'dahu, dan adapun kesulitan setelah kematian apakah lebih ringan? Asyaddu minhu, bahkan lebih sulit lagi, lebih hebat lagi. Ilam yakun musirul abdi ila khairin, apabila seorang hamba itu ya tidak terbiasa dengan kebaikan. Fal wajibu alal mu'min, maka wajib kita orang-orang beriman al istidadu lil maut, mempersiapkan kematian kita ya, dengan ketakwaan dan ketaatan kita sebelum kita mati. Apabila kita mengenal Allah dengan ma'rifatun khossah tadi, kemudian kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, maka Allah akan mengenal kita saat kita mati, saat kita di alam barzah, saat kita di hari kiamat nanti ya. Wa ma ba'dahu fi hali sihhati bittaqwa wal amali shalih, yaitu mempersiapkan dengan ketakwaan dan amalan saleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah setiap jiwa itu apa yang akan dia hadapi hari esok, hari kiamat atau hari kematiannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kallazina nasullah, janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah.
Fa'ansahum anfusahum, Allah pun menjadikan mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Faman dzakarallahu fi hali sihhati wa rakhaihi. Barang siapa ya, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah saat dia sehat dan juga saat dia lapang. Wasta'adda hina idzin liqa'illahi bil mauti wa ma ba'dahu. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah ya, dengan ketakwaan ya, menghadapi kematian dan hari-hari setelah kematian. Dzakarallahu indahu hadhihi syada'id, maka Allah akan mengingat hamba-hamba ini saat kesulitannya. Fakana ma'ahu fiha, Allah akan bersamanya. Wala tawfa bihi wa'anahu wa tawallahu wa thabatahu ala tauhid. Allah akan berbuat lembut kepada hamba ini, menolongnya, menjadi penolongnya, dan memberikan kekuatannya dengan tauhid. Falaqiyahu wa huwa anhu radin. Maka hamba ini bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekuatan, ketetapan, keimanan kepada orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan tauhid di kehidupan dunia dan di akhiratnya. Dan ketika Allah ridho, maka hamba ini akan mendapatkan banyak sekali pertolongan dari Allah. Wa man nasyallaha, siapa yang lupa kepada Allah fi hali sihati wa rakhaihi, di waktu sehat dan lapangnya. Walam yasta'idha hina idzin liliqa'i, dan tidak mempersiapkan keimanan, keamalan, ketakwaan untuk bertemu dengan Allah. Nasyahullahu fi hadhihi syadad. Maka Allah akan melupakan hamba ini saat dia sulit. Saat dia kematian, tidak Allah tolong sehingga dia dipukul oleh para malaikat. Di alam barzah dia kena azab. Di akhirat apalagi ya. Bima'na annahu a'rada anhu wa ahmalahu. Maknanya hamba ini berpaling dari Allah, menyanyiakan ketakwaannya, perintah dan larangannya. Fa idza nadalal maut bil mu'minin musta'iddi lahu ahsana dhanna bi rabbi wa ja'ahu al-busyra min Allah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu. Maka orang beriman ya, yang mempersiapkan diri apabila datang kematian, orang yang bertakwa ini, yang sangat berprasangka baik dengan Rabb-nya, maka akan datang kabar gembira dari Allah kepadanya. Dia sangat merindukan akan bertemu Allah, Allah pun merindukan berjumpa dengannya. Wal fajiru biaksi dzalik, adapun orang pelaku dosa berbalik ya, terbalik dengan keadaan orang yang beriman tadi. Wa hina idzin yafrahul mu'min wa yastabshiru bima qaddamahu mimma huwa qadimun alaihi. Saat itulah orang beriman sangat berbahagia dan dia mendapatkan kabar gembira dengan apa yang sudah dia kerjakan waktu di dunia. Wa yandamul mufrid, dan akan menyesal orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupannya ya, dengan bermaksiat. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, dia berkata orang-orang yang mufrid ini, orang yang menyia-nyiakan ketakwaannya, sungguh merugilah atasku atas apa yang telah aku sia-siakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala ya. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami qabla mautihi. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami sebelum dia meninggal, kaifala arju rabbi? Bagaimana aku tidak berharap kepada Rabbku? Waqad sumtu lahu samanina Ramadan, padahal aku sudah beribadah puasa 80 tahun. Artinya aku menjaga ibadah puasaku. Bagaimana saat aku meninggal aku tidak berharap kepadanya? Berkata Abu Bakar ibn Ayyas libnihi inda mautihi. Dia berkata kepada anaknya saat dia di akhir hidupnya ya. Atarallahu yudayyi'u li abika arba'ina sana yahtimul Qur'ana kullal laili. Apakah engkau melihat Allah akan menyia-nyiakan ayahmu yang telah menjaga Al-Quran selama 40 tahun, menghatamkan Al-Quran setiap malam? Wa khatama Adam ibn Abi Iyas Al-Quran wa huwa musajjalil maut. Dan Adam ibn Abi Iyas, dia telah menghatamkan Al-Quran saat dia sedang diambang sakratul maut. Kemudian dia berkata, bihubbilaka ila rafaqta bi fi hadzal masra'. Dengan kecintaanku kepadamu ya Allah, tidakkah engkau berbuat lembut kepadaku saat aku sakratul maut? Kuntu u'ammiluka li hadzal yaum. Aku melakukan ibadah ketaatan segala macam ya, menjaga had-had batasan-batasanmu adalah agar aku berharap hari ini saat kematianku engkau mengenalku, yang engkau menjagaku, itu maksudnya. Untuk arjuka la ilaha illallah, ya Allah, aku hanya berharap kepadamu.
kemudian di akhir hidupnya dia mengucapkan lafaz tauhid la ilaha illallah tsumma qada, kemudian dia meninggal dunia ya. Walamma tudira Zakaria ibn Adi rafa'a yadayhi wa qala Allahumma inni ilaika la mushtaq. Saat sakaratul maut mendatangi Zakaria ibn Adi, dia mengangkat tangannya lalu dia berkata, ya Allah, ya Rabbku, aku sangat rindu kepadamu. Berkata Abdus Somad Az-Zahid inda mautihi, ya, seorang ahli zuhud, saat kehadiran kematiannya dia mengatakan, Sayyidi fi hadhihi sa'ahabba tukah wa li hadzal yawm iktanituka haqiq husna dhanni bika. Untuk hari inilah aku selalu mendekatkan diriku kepadamu. Untuk hari inilah aku selalu menjaga ketaatanku ya. Maka tunaikanlah janjimu kepadaku, akarna husnuzanku kepadamu. Sangat berharap kepadamu. Berkata Qatadah dalam firman Allah, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Surat Talaq ayat 2. Beliau mengatakan minal karabi indal maut. Maksudnya adalah jalan keluar kesulitan saat dia mati ya, atau kematian. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas fi hadhil ayah. Berkata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, surat At-Talaq ayat 2. Maksudnya apa? Yunjihi min kulli karbin. Allah akan menolongnya di setiap kesulitannya, di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa qala Zaid bin Aslam berkata firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut ya, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Fussilat ayat 30. Beliau mengatakan yubasyiru bidzalika inda mautihi. Malaikat memberi kabar gembira kepada hamba ini saat kehadiran kematiannya. Wa fi qabrihi, dan memberikan kabar gembira ini di kuburnya, di alam barzahnya. Wa yauma yub'atsu, dan juga di hari dibangkitkannya. Fa innahu lafil jannah, pasti hamba ini akan berada di surganya Allah. Wa ma dhahabat farhatul bisyara min qalbi, dan tidak akan hilang kabar gembira yang membahagiakannya ini dari hatinya ya. Berkata Sabit Al-Bannani ya, fi hadhil ayah, Sabit Al-Bannani menafsirkan ayat ini, balagona, telah sampai kepada kami, anal mu'min haitsu yab'atsuhu Allahu min qabrihi yatalaqahu malakahul ladani kana ma'ahu fid dunya. Telah sampai kepada kami bahwa seorang beriman ya, ketika Allah membangkitkan dia dari kuburnya, dia akan bertemu dua malaikat yang senantiasa bersamanya di dunia. Fayaqulani lahu. Dua malaikat ini berkata, la takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Fayu'amminullahu khawfahu, maka Allah memberikan keamanan dari rasa takutnya. Wa yukirrullahu ainahu, Allah memberikan qurrata ayun pada pandangannya ya, pandangan yang menyenangkan. Fama min azimati taghshan nasa yaumal qiyamah illa hiya lil mu'min qurrata ainin lima hadahullah. Tidaklah sesuatu yang lebih berat, yang lebih agung ya, yang meliputi manusia pada hari kiamat, melainkan orang-orang yang beriman, yang Allah berikan pandangan mata yang sedap ya, pandangan mata yang menyenangkan atas hidayah yang Allah berikan kepadanya. Walima kana ya'malu fid dunya, atas amal-amalan yang pernah dia lakukan dulu di dunia ya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tafadhal Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Baik, Bapak Fikri Bapak Sementara sudah disampaikan pada
kajian malam hari ini. Konsep izin apakah kita bisa sesi tanya jawab? Nah, tafadhal mungkin satu atau dua pertanyaan. Baik, kami persilakan pada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan bisa bertanya secara langsung, bisa dengan resen terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Setelah kita buka satu atau dua pertanyaan. Kembali pada jemaah yang hendak bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Nah, tafadhal ditutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi